Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Maulana Ali. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas tahun angkatan 2023. Saya juga berasal dari kelompok 46 Google. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jawaban dan pandangan saya soal kasus yang diberikan, yaitu pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Global warming atau yang sering kita kenal sebagai pemanasan global ialah suatu fenomena atau proses meningkatnya suhu atau temperatur rata-rata pada udara, atmosfer, laut maupun daratan yang ada pada bumi. Pemanasan global ini juga meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan tercatat pada dalam 1 abad terakhir, suhu bumi meningkat sebesar 0,8 derajat selama 1 abad terakhir ini. Dan menurut laporan National Aeronautics and Space Administration atau NASA pada tahun 2022, suhu permukaan bumi naik 0,89 derajat Celcius dibanding suhu rata-rata tahunan periode 1951 hingga 1980. Saya akan menjawab mengenai soal pertama pada kasus kali ini, yaitu apa saja contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa penyebab dari global warming atau pemanasan global ini. Dan sebagian besar pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, yang dimaksud dengan efek rumah kaca ini adalah fenomena alami di mana gas-gas rumah kaca tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Contoh dari gas-gas rumah kaca ini diantaranya yaitu ada karbon dioksida, metana, uap air, ozon, nitrous oxide, CFC atau chlorofluorokarbon, dan HFC. Nah, tentunya ada teknologi penghasil gas-gas ini yang sering digunakan oleh orang lain dalam jumlah banyak dan secara konstan yang menyebabkan terjadinya penumpukan gas-gas rumah kaca ini. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan listrik. Pembangkit listrik yang ada pada saat ini sering menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, batu bara yang digunakan ini diolah untuk menjadi listrik dengan menghasilkan karbon dioksida sebagai salah satu gas rumah kaca tadi. Karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global karena gas karbon dioksida ini terdapat di udara bebas dan dapat menyerap panas matahari hingga suhu bumi meningkat. Selain dari pembangkit listrik batu bara ini, ada juga teknologi lain yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida, yaitu pada kendaraan mobil dan motor. Nah, pembakaran yang ada pada mobil dan motor ini juga menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat membahayakan lapisan atmosfer yang ada di bumi. Teknologi kedua yaitu penggunaan pendingin ruang atau yang biasa kita kenal sebagai AC. Penggunaan AC secara berlebihan ini juga sangatlah tidak baik karena di balik dinginan AC, alat ini juga mengeluarkan suhu panas di luar ruangan yang dapat dilepas hingga ke lapisan atmosfer bumi. Selain itu, AC ini juga mengeluarkan sebuah gas rumah kaca yang disebut dengan chlorofluorokarbon atau yang kita sebut sebagai CFC atau freon. Gas CFC ini dapat naik hingga ke lapisan stratosfer bumi, yaitu salah satu lapisan atmosfer yang ada di bumi, dan dapat merusak ozon yang ada di dalamnya. Dilansir dari National Geographic, satu atom klorin dapat menghancurkan lebih dari 100.000 molekul ozon. Melalui reaksi tersebut, klorin merusak lapisan ozon yang dapat melindungi bumi ini. Selain pada AC, gas CFC ini juga digunakan pada beberapa alat lainnya seperti kulkas, spray, cat semprot, dan parfum. Mengenai soalan yang kedua yaitu, apa dampak yang dihasilkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming?
Dampak yang dihasilkan dari pemanasan global ini tentunya bermacam-macam. Di antaranya itu terjadi kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap bermunculan, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu air laut, dan rusaknya terumbu karang. Hal ini tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di lingkungan makhluk hidup kita di sekitarnya. Lalu mengenai soalan yang ketiga yaitu bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming. Nah, cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global ini diantaranya yaitu yang pertama mengurangi penggunaan teknologi yang menghasilkan gas-gas rumah kaca ini, seperti mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan kulkas, lebih sering untuk menghemat listrik, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Anda juga bisa menggunakan kendaraan umum sebagai alternatif seperti bus dan kereta api. Selain itu ada juga cara yang bisa kita lakukan yaitu melakukan reboisasi, mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan dan menghemat energi, membeli makanan yang menghemat energi, dan juga melakukan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle pada sampah-sampah yang masih bisa digunakan. Video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.